Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Azizah Lubis dari Sistem Informasi 4. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Macam-macam topologi jaringan. Yang pertama topologi ring, topologi star, topologi tree, topologi mesh, topologi hibrid, topologi linear, yang terakhir topologi pair-to-pair. Yang pertama ada topologi ring. Metode ini sangat banyak digunakan di perusahaan. Sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah. Yang pertama di sini ada topologi jaringan cincin, di mana di sini kita membutuhkan 6 buah switch. 6 buah switch ini akan kita bentuk seperti lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu kita juga membutuhkan 6 buah PC sesuai dengan jumlah switch yang kita buat tadi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, setelah semuanya udah pas, kita melakukan pengkoneksian kabel, di mana PC 0 kita sambungkan ke switch, PC 1 kita sambungkan ataupun kita koneksikan ke switch, dan begitu seterusnya sampai PC 5 kita koneksikan ke switch. Nah, di sini PC 3 kita sambungkan ke switch lagi. PC 4 kita koneksikan ke switch lagi. Dan yang terakhir, PC 5 kita koneksikan ke switch. Langkah selanjutnya adalah kita juga harus mengkoneksikan antara switch yang satu dengan switch yang lain. Nah, setelah kita koneksikan switch 5 ke switch 4, switch 4 ke switch 3, switch 3 ke switch 2, switch 1 ke switch 2, switch 1 ke switch 0, dan yang terakhir switch 0 ke switch 5. Nah, setelah itu kita melakukan penamaan IP address, di mana di sini PC 0 saya buat 192.168.20.1. Supaya lebih cepat, di sini saya mengcopy pastenya. Dan saya meletakkan di setiap PC. Nah, setelah selesai, kita ubah bagian belakang. Di sini saya ubah menjadi 3, dan ini saya ubah menjadi 4, dan ini saya ubah menjadi 5, dan ini saya ubah menjadi 6. Selanjutnya kita masuk kepada configuration dengan cara double klik, desktop, IP configuration, kita klik IP address-nya yang tadi 192.168.20.1. Subnet mask-nya akan terisi secara otomatis. Lakukan hal yang sama kepada PC-PC selanjutnya. Nah, di sini juga subnet mask-nya akan terisi secara otomatis. Close saja. Masuk ke PC 2, desktop, IP configuration 192.168.20.3. Close saja. Masuk ke PC 3, desktop, IP configuration 192.168.20.4. Close saja, double klik lagi. Desktop, IP configuration 192.168.20.5. Close saja, dan yang terakhir PC 5, double klik, desktop, IP configuration, IP address-nya adalah 192.168.20.6.
Nah, untuk mengetahui sukses atau tidaknya itu udah ada di bagian kanan tadi. Kita coba kirim datanya. Sukses ya. Kita coba kirim data lagi. Dari PC 5 ke PC 2 sukses lagi. Dari PC 0 ke PC 4 sukses. PC 0 ke PC 1 sukses. PC 2 ke PC 3 sukses. Untuk mengetahui jalannya data tersebut, kita bisa mengklik simulasinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa datanya itu berjalan dari PC 0 ke PC 3. Nah, ini sudah berjalan. Dan datanya akan dikembalikan lagi kepada si pengirim. Jika dia berhasil, nanti akan ditandai dengan adanya tanda checklist. Nah, seperti pada layar di sini ada tanda checklist warna hijau, berarti datanya berhasil dikirim. Yang kedua ada topologi star. Topologi star adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Yang kedua di sini ada topologi jaringan star, di mana di sini kita membutuhkan hub dan juga 5 buah PC. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita atur dulu biar lebih bagus. Nah, setelah itu kita melakukan pengkoneksian. Kita hubungkan PC 0 ke hub, PC 1 ke hub, dan begitu juga dengan PC 2 ke hub, dan juga PC 3 ke hub, dan yang terakhir PC 4 ke hub. Nah, setelah selesai kita melakukan penamaan IP address-nya. Di sini saya buat IP address-nya 192.168.20.1. Biar lebih cepat di sini saya melakukan copy paste ya dengan cara Ctrl C dan Ctrl P. Letakkan di setiap PC-nya. PC 3 kita letakkan, di PC 4 juga kita letakkan, karena ini kelebihan maka kita hapus ya. Oke, skip aja. Nah, habis itu kita ubah di bagian ujungnya aja ya, 1 jadi 3, dan di PC 3 satunya kita ubah jadi 4, dan di PC 4 satunya kita ubah jadi 5. Oke, nah selanjutnya kita kepada configuration dengan cara double klik, desktop, IP configuration, IP address-nya kita masukkan yang tadi 192.168.20.1. Subnet max-nya akan terisi secara otomatis, lakukan kepada PC-PC selanjutnya. Desktop lagi, IP configuration, IP address-nya 192.168.20.2. Close. Ke PC 2, double klik, desktop, IP configuration, IP address-nya adalah 192.168.20.3. Close saja. Dan kita masuk kepada PC 3.
masuk kepada desktop, IP configuration dan IP address-nya adalah 192.168.20.4 dan subnet mask-nya akan terisi secara otomatis. PC 4, IP configuration, IP address-nya kita isi 192.168.20.5 close. Nah, setelah itu kita mencoba mengirimkan data dari PC 0 ke PC 1. Terlihat di sini sukses ya. Kita kirim lagi dari PC 0 ke PC 2. Sukses lagi. Dari PC 0 ke PC 3. Sukses lagi. Dari PC 0 ke PC 4. Nah, di sini sukses lagi ya. Untuk mengetahui proses pengiriman data, kita klik simulasi. Nah, di sini terlihat proses pengiriman data dari PC 0 ke PC 1. Data dikirim dari PC 0 ke PC 1, habis itu dikembalikan lagi ke PC 0. Nah, jika dia sudah tanda checklist, berarti datanya berhasil dikirim. Yang ketiga, topologi tree. Topologi tree atau pohon merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai. Yang ketiga, ada topologi jaringan tree atau pohon, di mana kita membutuhkan satu buah server, 3 buah switch, 3 buah switch, udah, dan 4 buah PC. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita melakukan pengkoneksian antara server dengan switch 0 dan juga switch 0 dengan switch 2 dan switch 0 dengan switch 1. Selanjutnya, kita koneksikan antara PC 0 ke switch 1, PC 1 ke switch 1, dan PC 2 ke switch 2, dan PC 3 ke switch 2. Oke, dan setelah selesai kita atur dulu biar lebih bagus letaknya. Oke, kita atur dulu. Nah, setelah itu kita memberikan nama IP address-nya. Di sini saya membuat 192.168.20.2 pada server ya. Kita copy paste aja biar lebih cepat. Oke. Buat di masing-masing PC-nya. Oke. Dan kita ubah angka pada belakangnya saja ya. Di PC 0 kita ubah jadi
2 jadi 3, dan di PC1 kita ubah jadi 4, dan di PC2 kita ubah menjadi 5, dan di PC3 kita ubah menjadi angka 6. Nah, setelah itu kita konfigurasikan seperti biasa, double klik, desktop, kita klik IP address-nya 192.168.20.2. Nah, kita isi di bagian default giveaway-nya 192.168.20.1. Close. Kita masuk ke PC1, double klik, desktop, IP configuration, IP address 192.168.20.3. Kita isi default gateway-nya 192.168.20.1. Close. Begitu selanjutnya sampai ke PC3, double klik lagi, desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168.20.4. Masukkan default gateway-nya 192.168.20.1. Close saja, masuk ke PC2, double klik, desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168.20.5. Subnet max-nya akan terisi secara otomatis. Udah, close saja. Kita masuk ke PC3. Double klik, desktop, IP configuration, IP address 192.168.20.6. Subnet max-nya akan terisi secara otomatis. Nah, di sini juga saya buat default gateway-nya seperti pada layar. Close saja. Udah. Nah, supaya kita lihat sukses atau tidaknya, kita klik tanda panah di bagian bawah kanan ya. Kita coba mengirim data dari server ke PC2. Nah, tertulis di situ ada successful. Kita kirim dari server ke PC3. Successful. Kita kirim lagi dari server ke PC1. Dan kita kirim lagi dari server ke PC0. Dari PC1 ke PC2. Nah, kita lihat hasilnya di sini adalah sukses. Nah, jika kita ingin melihat proses pengiriman data dari server 0 ke PC1, kita bisa klik simulation. Nah, kira-kira seperti inilah proses pengiriman datanya. Data dikirim dari server 0 ke switch 0 ke switch 1 dan sampai ke PC1, kemudian dikembalikan lagi ke server. Nah, jika ada tanda checklist seperti ini berarti datanya berhasil dikirim. Itulah 3 contoh topologi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.